Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Filansari, NPM 20.01.01.1111. Kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 10 untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Ibu dosen Riana Anjarsari, MPD. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Yang A, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan berarti suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang profesional, dalam hal ini adalah guru, agar konseling memiliki suatu pemahaman diri, dapat mengarahkan diri, memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, dan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Konseling adalah memberikan saran dan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka. B. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan umum: membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik. Tujuan khusus yaitu membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang C, fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Yang kedua, fungsi pemahaman. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Yang kelima, fungsi penyembuhan. Yang keenam, fungsi penyaluran. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Dan yang terakhir, fungsi fasilitasi. Materi 2, landasan dasar bimbingan konseling. A. Landasan filosofis, yaitu memberikan pemikiran tentang hakikat dan tujuan hidup manusia dipandang dari perspektif filsafat. B. Landasan historis, menjelaskan sejarah kemunculan BK yang menjadi titik awal BK. Yang C. Landasan religius, menggambarkan sisi-sisi agama yang perlu diketahui dan diaplikasikan ke dalam pelayanan bimbingan konseling. Yang D. Landasan psikologis, yaitu menggambarkan sisi-sisi psikis individu, yaitu motivasi perkembangan individu belajar dan lain-lain. Yang E. Landasan sosial budaya, yaitu menunjukkan pentingnya gambaran aspek-aspek sosial budaya yang mewarnai kehidupan seseorang. Yang F. Landasan pedagogis, yaitu bimbingan merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Yang G. Landasan ilmiah dan teknologi, yaitu membicarakan tentang sifat-sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Materi yang ketiga yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum. 1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelaksanaan layanan. Yang kelima, prinsip-prinsip berkenaan bimbingan konseling di sekolah. Yang B, prinsip khusus. 1. Prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Materi yang keempat yaitu asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang diberikan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar sukarela, baik dari pihak terbimbing ataupun klien maupun dari konselor tanpa unsur paksaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Diperlukan yaitu suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun dari klien. Yang empat, asas kekinian. Masalah yang ditanggulangi ialah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau ataupun masalah yang akan dialami di masa mendatang. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu bertujuan untuk menjadi si terbimbing ini dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain ataupun konselor. Yang keenam, asas kegiatan, yaitu usaha bimbingan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan, yaitu menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian klien. Yang kesembilan, asas kenormatifan, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang 10, asas keahlian, yaitu menjamin usaha bimbingan dan konseling secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang memadai.
11. Asas alih tangan, yaitu jika konselor sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu itu yang bersangkutan belum dapat terbentuk sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada tugas atau badan yang lebih ahli. Yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani, menunjukkan pada suasana yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. A. Layanan orientasi, itu memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungannya yang baru. Yang B. Layanan informasi, yaitu layanan yang diberikan guru BK kepada siswa terkait dengan informasi yang ada di sekolah. Yang C. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran. Yang D. Layanan bimbingan belajar, yaitu layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Yang E. Layanan konseling perorangan, yaitu pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Yang F. Yaitu layanan bimbingan konseling kelompok, yaitu layanan kepada sekelompok individu. Yang G. Layanan konsultasi, dilaksanakan untuk konselor terhadap seseorang yang biasanya dipanggil dengan konsulti, yang kemungkinannya memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsulti ini dilaksanakan perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan konsulti. Yang H. Layanan mediasi, yaitu dilaksanakan oleh konselor terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Yang I. Yaitu layanan advokasi, yaitu membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-hak. Yang keenam, yaitu materi yang keenam, kegiatan pendukung bimbingan konseling. A. Pengertian kegiatan pendukung bimbingan konseling. Usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. B. Macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 1. Aplikasi instrumen BK. Yang kedua, himpunan data. 3. Konferensi kasus. 4. Kunjungan rumah. 5. Tampilan keputusan. Dan 6. Alih tangan kasus. Materi yang ketujuh, miskonsepsi dasar bimbingan konseling. A. Pengertian miskonsepsi, suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui para ahli. B. Faktor-faktor penyebab miskonsepsi. 1. Sesuatu yang memiliki masalah pada prokonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik. 2. Pengajaran yang tidak menguasai bahan. 3. Buku teks. 4. Konteks. Dan 5. Cara mengajar. C. Miskonsepsi bimbingan dan konseling. 1. Konselor sekolah dianggap polisi sekolah. 2. BK dianggap semata-mata sebagai pemberi nasihat. 3. BK bekerja sendiri. 4. Konselor sekolah harus aktif sementara pihak ketiga pasif. D. Temuan-temuan miskonsepsi dalam BK. 1. Konsep bimbingan dan konseling. 2. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 3. Peranan konsep di sekolah. Materi yang ke-8 yaitu masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. A. Pengertian masalah belajar, yaitu suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. B. Jenis-jenis masalah belajar. Siswa yang tidak mampu mencapai tujuan, yaitu siswa yang mengalami keterlambatan akademik, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya, siswa yang sangat lambat dalam belajar, dan siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar. C. Faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor anak didik, faktor sekolah, faktor keluarga, dan faktor masyarakat sekitar. D. Cara menanggulangi masalah belajar, yaitu yang pertama pengajaran remedial, 2. Bentuk-bentuk pengajaran remedial, ketiga pengaturan ruang sumber belajar, ketiga pendidikan inklusif, dan yang keempat yaitu pengulangan berulang dan praktek. Materi yang ke-9 yaitu masalah umum dan penanggulangannya. A. Pengertian dan ciri-ciri masalah. A. Pengertian dan ciri-ciri masalah.
sesuatu atau persoalan yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Ciri-cirinya yaitu semakin kesenjangan maka semakin berat. Masalah timbul akibat proses yang keliru. Masalah memerlukan berbagai pernyataan dasar yang perlu dijawab. C. Jenis-jenis masalah, yaitu masalah emosi, masalah perilaku, sosial, masalah moral, dan keluarga. D. Penanganan kasus, yaitu menghendaki strategi dan teknik yang sifatnya khas sesuai dengan masalah. Materi yang ke-10 yaitu peranan guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. A. Pengertian guru BK. Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, berwenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. B. Tugas guru itu 1. Membantu siswa untuk mengentaskan masalah pribadi siswa yang berhubungan dengan pendidikan. C. Peranan guru BK dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. 1. Untuk membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal. Yang kedua, yaitu membantu guru untuk memahami peserta didik. Yang ketiga, membantu pimpinan sekolah dalam menyediakan informasi dan data tentang potensi peserta didik. Yang keempat, membantu pendidikan dan tenaga pendidikan lain dalam memahami peserta didik. Yang kelima, membantu orang tua untuk memahami kondisi anak. Yang kedua, cara guru BK dalam mengatasi permasalahan belajar siswa. 1. Berkomunikasi dengan siswa. 2. Membuat ruang BK terasa nyaman. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, memperlakukan siswa dengan baik. Yang kelima, menjadi fasilitator. Dan yang terakhir yaitu memberikan motivasi yang konkret. Sekian materi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.